Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya Sriono ya, akan melaksanakan percakapan coaching, yaitu prasupervisi, kemudian supervisi dan pasca supervisi. Kemudian dalam kegiatan hari ini sebagai supervisor saya Sriono, kemudian nanti yang berperan sebagai coach Bu Pariyati, kemudian yang berperan sebagai coach Pak Merta Irawan. Untuk kegiatan hari ini ya, nanti kita akan melakukan kegiatan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti mudah, lancar, tidak ada halangan baik sinyal maupun yang lainnya. Gitu, mari kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pariyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik, Bu. Hari ini kita akan melakukan supervisi terkait dengan coaching yang terkait dengan pengembangan kompetensi coaching yang nanti akan kita lakukan atau yang akan dilakukan oleh Bu Pariyati. Nanti itu Bu Pariyati mohon disampaikan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Iya, terima kasih sekali Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya itu ingin Bapak itu membimbing saya atau mengamati saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Mendengarkan aktif, present ya, atau present kadar penuh ya, penuhnya, nggih, Pak. Nggih, baik. Kemudian bagaimana yang Ibu Pariyati inginkan nanti? Fokus pada bagian mana yang saya amati, Bu? Baik Pak, saya berharap Bapak nanti dapat memperhatikan cara saya present atau hadir secara penuh, serta cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Hadir secara penuh dan pertanyaan bermakna ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Kalau menurut saya itu memang kadangkala saya itu masih belum bisa hadir secara penuh ketika melakukan coaching, Pak, sehingga apa yang disampaikan coach itu kadang saya kurang menerima, dalam artian pemahaman saya terhadap apa yang disampaikan coach itu masih kurang, Pak, karena kadangkala itu pikiran saya itu kadang memikirkan hal lain seperti itu, Pak. Serta kadang saya juga masih kurang dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna sehingga dapat memberdayakan si coach ini, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Iya, Pak. Kemudian, baik. Kemudian apa harapan Bu Pariyati dari observasi yang kita lakukan bersama ini, Bu? Harapannya ya saya dapat hadir secara penuh, saya bisa memahami apa yang menjadi permasalahan coach atau rekan sejawat saya, sehingga
saya mampu memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang bermakna, yang mampu mendorong si koci itu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu, Pak. Baik Bu Pariyati, luar biasa sekali, terima kasih. Nanti kita akan lihat pada saat Ibu melakukan coaching dengan rekan sejawat dan apa yang Ibu inginkan nanti, mudah-mudahan bisa kita temukan solusinya bersama. Kemudian apa yang kita lakukan nanti tentu juga bermakna seperti apa yang dikehendaki oleh Bu Pariyati. Nah, baik Pak, terima kasih Pak. Ibu, untuk itu nanti Ibu Pariyati pada saat akan melakukan observasi kapan, nanti monggo disampaikan waktunya ke saya sehingga saya bisa mengamati apa yang dilakukan oleh Bu Pariyati pada saat melakukan coaching. Demikian Ibu, saya kira cukup. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi tahap 1 sudah kami lakukan, yaitu percakapan pra supervisi. Untuk itu kita nanti akan mengamati apa yang dilakukan oleh Bu Pariyati bersama rekan sejawatnya coach, yaitu oleh Pak Merta Irawan, dan nanti dalam kegiatan itu saya akan mengamati dan mencari apa yang sebetulnya seperti yang diingin oleh Bu Pariyati tersebut. Untuk itu monggo kepada Bu Pariyati dan Pak Merta untuk melakukan kegiatan observasi, yaitu percakapan coaching antara Pak Merta sebagai coach dan Pak Merta sebagai coach dan Bu Pariyati sebagai coachnya. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Merta. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Merta? Ya, alhamdulillah, saya Bu Pariyati. Ya, alhamdulillah, senang sekali mendengar kabarnya Pak Merta. Pak Merta. Baik Pak Merta, di siang hari ini kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Oh iya, jadi gini Bu Pariyati, ya, saya itu ketika melakukan proses kegiatan pembelajaran di kelas, terutama ketika menggunakan metode literasi, itu motivasi peserta didik saya itu masih rendah Bu Pariyati, seperti itu. Gitu nggih. Berarti ini yang ingin diomongin terkait dengan nilai literasi, kemampuan literasi murid Bapak yang masih rendah ya Pak ya? Literasi yang masih rendah dan motivasinya Bu Pariyati. Ya, ya. Muridnya belum memiliki motivasi seperti itu ya, sebagian besar berarti ini Pak nggih. Lah, ini dari sini biasanya itu apa hal yang dilakukan Bapak selama ini? Yang saya lakukan selama ini ya biasanya ketika masuk ke inti pembelajaran itu anak-anak akan saya buat kelompok, kemudian setiap kelompok itu akan melakukan literasi ya dengan membaca buku teks sesuai dengan tema yang akan dipelajari pada pembelajaran hari ini. Namun ketika mereka itu sedang proses literasi, itu masih ditemukan beberapa siswa itu masih kurang maksimal dalam kegiatan literasinya. Terutama setiap kelompok itu ada 1 atau 2 orang yang tidak bisa fokus dalam literasi. Sehingga saya menyimpulkan bahwa beberapa siswa itu motivasinya masih rendah ketika proses literasi pembelajaran tersebut Bu Pariyati, seperti itu.
Oke. Baik Pak Marta, berarti berdasarkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, itu masih ada beberapa murid yang Mhm, memiliki motivasi rendah terhadap literasi seperti itu mhm, nggih Pak, serta iya, kemampuan literasinya seperti itu nggih Pak nggih? iya seperti itu, Bu. Eee, baik, menurut Pak Marta hal tersebut itu, dipengaruhi karena apa? Nah, kalau saya amati Bu Pariyati, itu ketika anak-anak kerja kelompok, kemudian diminta untuk proses literasi, itu beberapa anak tidak melakukan literasi karena ada salah satu temannya itu yang apa ya istilahnya ya, mengganggu Bu Pariyati seperti itu. Tapi ada juga anak yang ibaratnya itu dari awal dia sudah rendah motivasi literasinya sehingga tidak bisa melakukan literasi lebih lama. Jadi ada dua hal itu Bu Pariyati untuk Mmm. penyebabnya. Terkait dengan permasalahan, yang dihadapi murid Bapak di kelas tersebut, kira-kira, menurut Bapak solusi seperti apa yang dapat menyelesaikan hal tersebut, Pak? Kalau menurut saya Bu Pariyati, untuk menumbuhkan motivasi literasi kepada peserta didik saya, itu bisa dilakukan dengan apa ya, dengan memberikan bahan literasi yang menarik, ya, yang menarik bagi kalangan peserta didik pada zaman sekarang, utamanya seperti itu. Sehingga ketika mereka itu tertarik, otomatis sedikit demi sedikit literasinya akan lebih lama durasinya. Itu harapannya seperti itu Bu Pariyati. Iya iya, berarti dengan, media, yang Hmm, menarik ya, Pak, atau hmm, bacaan yang menarik seperti ya, itu nggih, yang diharapkan. Nah, itu, menurut Pak Merta, bacaan yang menarik itu yang seperti apa, oke, untuk anak-anak zaman now saat ini, seperti itu, Pak? oke. Kalau zaman sekarang menurut saya Bu Pariyati, yang menarik itu satu, biasanya warna-warni Bu Pariyati. Tuh. Kedua, tentunya yang menarik itu harusnya ada gambar atau animasi atau videonya Bu Pariyati. Jadi tidak hanya literasi buku teks saja itu. Mungkin seperti itu Bu Pariyati. Oh ya, baik Bapak, terkait dengan solusi yang Bapak sampaikan tadi, Hmm, apakah kira-kira media yang Bapak idekan menjadi hmm, ide atau gagasan Bapak tersebut itu, sudah tersedia hmm. atau ada di kalangan kita? Ya, insya Allah untuk sekolahan sudah ada Bu Pariyati, ya. Untuk PowerPoint-nya sudah ada, kemudian dalam bentuk video juga sudah tersedia. Apalagi di sekolah kami itu tiap kelas sudah ada pembagian wifi-nya Bu Pariyati. Tinggal nanti kreativitas kami sebagai seorang guru bagaimana memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memberikan bahan literasi yang menarik kepada peserta didiknya. Seperti itu Bu Pariyati. Mhm. Baik Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi berarti, semua media itu sudah tersedia nggih Pak nggih, tinggal menerapkannya. Ya, Nah, berarti dari sini, eee, jawaban atas permasalahan Bapak sudah dapat Bapak temukan nggih? iya, iya, bisa. Baik. Heeh, Nah, kira-kira dengan cara apa Pak yang ingin Bapak terapkan nanti ke depan? oke. Kedepannya supaya peserta didik saya itu lebih tertarik untuk proses literasinya, maka saya akan menayangkan dalam bentuk digital Bu Pariyati di depan kelas, bisa dalam bentuk PPT yang di dalamnya ada animasi dan gambar berwarna-warni, dan juga saya tayangkan juga video dari YouTube atau dari video dokumentasi yang ada di sekolahan Bu Pariyati. Sehingga dengan kedua hal tersebut harapannya anak-anak lebih tertarik untuk melakukan literasi. Jadi literasi ini tidak hanya gambar sama animasi saja Bu Pariyati, tetap ada nanti tagnya.
Yang penting antara desain teks sama gambar animasi harus seimbang sehingga anak tetap juga bisa melakukan literasi seperti itu, Bu Pariyati. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan ide gagasan untuk meningkatkan minat atau serta kemampuan literasi murid di kelas Bapak nggih. Itu kira-kira kapan Bapak mau melaksanakannya? Kebetulan 2 hari lagi Bu Pariyati itu saya akan mengajar kembali di kelas tersebut karena kebetulan untuk pelajaran IPS kan 1 minggu 4 jam dan 1 minggu itu terbagi menjadi 2 jam 2 jam. 2 hari lagi saya akan mempersiapkan bahan literasi yang menarik tersebut akan saya terapkan di kelas tersebut itu juga Bu Pariyati. 2 hari lagi insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Hari ini Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi. Tentunya menunggu action dari Bapak. Kita ketemu lagi setelah Bapak melakukan action yang Bapak lakukan. Semoga nanti dapat meningkatkan motivasi serta kemampuan literasi pada murid Bapak. Baik Bapak, selamat melaksanakan tugas berikutnya dan semoga nanti action Bapak untuk rencana kegiatan pengembangan pembelajaran terkait dengan peningkatan minat dan kemampuan literasi murid dapat berhasil. Sampai ketemu 2 hari berikutnya ya Pak ya. Bagaimana hasilnya saya ingin tahu. Terima kasih Pak. Silahkan melanjutkan pekerjaan Bapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Pariyati dan Pak Merta. Bapak Ibu, demikian proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Pariyati dan Pak Merta. Untuk itu, untuk percakapan selanjutnya adalah kita masuk pada tahap 3, yaitu percakapan pasca supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pariyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sriono. Gimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah Pak, baik. Ya, luar biasa sekali yang dilakukan Bu Pariyati tadi dan Pak Merta. Baik Bapak Ibu, baik Bu, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan percakapan yang akan kita lakukan pada tahap ketiga ini, Bu. Gini, Bu, menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai secara mandiri performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Kalau menurut saya tadi saya sudah hadir secara penuh Pak, serta saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Pak Merta Pak terkait dengan permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Pak. Pak Merta juga dapat menemukan ide atau atas permasalahan yang dilakukannya Pak, yang dihadapi Pak. Baik Bu, bagus sekali. Kemudian menurut Bu Pariyati, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, tadi saya bisa menangkap secara baik apa yang disampaikan Pak Merta, yaitu terkait dengan permasalahan muridnya yang mengalami permasalahan dengan minatnya mengikuti kegiatan literasi serta kemampuan literasinya yang rendah. Nah, setelah itu juga Pak Merta menyampaikan metode-metode pembelajaran yang telah dilakukannya, seperti itu Pak. Baik Bu.
Bagus sekali. Oh ya Bu, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh tidak ya Bu? Boleh Pak, monggo Pak. Baik Bu, terima kasih. Gini Bu, saya mengamati apa yang Bu Pariyati tadi lakukan saat coaching. Yang dilakukan Ibu, saya melihatnya, saya mengamati sudah menggunakan alur yang benar, yaitu alur Kerta, yaitu tujuan dari sampaikan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada refleksi, kemudian ada tindakan, dan yang terakhir ada aksi lanjutan. Jadi secara umum sudah melakukan itu. Dan menurut pengamatan saya yang dilakukan Bu Pariyati sudah luar biasa sekali. Menurut saya malah lebih baik dari yang Bu Pariyati bayangkan sebelumnya, takutkan sebelumnya, dan saya melihat juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk untuk standar coaching ini, Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar penyampaian hasil pengamatan saya yang saya sampaikan ini, Bu? Saya senang sekali Pak, akhirnya saya bisa mengembangkan diri saya terkait dengan kekurangan saya, yaitu dari tadi present serta memberikan pertanyaan yang memberdayakan Pak. Namun di sini saya akan tetap terus belajar untuk mengembangkan kemampuan saya terkait dengan coaching supervisi akademik ini, Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali. Dan tentu itu menjadi hal yang positif yang bisa dilakukan Ibu untuk mendapatkan kekhawatiran Ibu yang tadi di awal lakukan. Kemudian gini Bu, dari pengamatan yang sesuai tadi, namun demikian saya juga melihat sedikit yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat dalam coaching Bu Pariyati terkait dengan hadir secara penuh tadi, Bu Pariyati saya melihat Bu Pariyati agak terganggu tadi dengan fokusnya, karena tadi ada suara yang tiba-tiba sehingga fokusnya berkurang. Kemudian dalam melakukan beberapa pertanyaan yang bermakna tadi juga agak ragu-ragu gitu Ibu, sehingga kedepannya nanti saya kira ya itu satu hal yang wajar menurut saya. Keraguan-keraguan itu kadang ya muncul karena akibat dari tadi kurang konsentrasinya tadi, karena ada gangguan yang tiba-tiba tadi. Jadi seperti itu Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu yang saya sampaikan tadi? Iya Pak, terima kasih atas masukannya. Apa yang Bapak sampaikan tadi benar Pak. Fokus saya agak terganggu karena memang saya biasanya harus dalam kondisi suasana tenang ketika menyampaikan sesuatu maupun mendengarkan sesuatu Pak. Baik, terima kasih Bu. Kemudian ini Bu, rencana tindakan untuk selanjutnya yang Ibu Pariyati rencanakan seperti apa? Saya akan belajar dari modul maupun materi yang ada serta dari rekan sejawat terkait dengan memberikan pertanyaan terbuka tadi Pak. Ya, baik. Saya juga akan melakukan mindfulness untuk
dapat hadir secara utuh ketika sebelum melakukan coaching maupun nanti setelah melakukan coaching, seperti itu Pak, supaya saya bisa meningkatkan kemampuan konsentrasi saya atau hadir secara penuh pada saat melakukan coaching. Baik Bu, terima kasih, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan. Kemudian apa yang sudah terbayang di benak Ibu untuk yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang Ibu inginkan tadi? Saya akan berlatih terus Pak, dengan mempraktekannya dengan teman sejawat. Kemudian mungkin bisa Ibu sampaikan itu dilakukan kapan, kemudian di mana, kemudian siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan hal tersebut? Besok bisa saya lakukan Pak dengan rekan sejawat saya. Ya. Kapan Ibu? Besok setelah selesai kegiatan mengajar Pak. Besok. Tempatnya di mana Bu? Di kelas sebelah Pak. Tempatnya Bu? Ya, di kelas sebelah. Betul ya. Baik. Baik, untuk selanjutnya dari hasil pengamatan yang saya lakukan hari ini tadi, nanti akan saya masukkan di form supervisi akademik, sehingga kekurangan-kekurangan apa, kemudian yang perlu ditingkatkan, dikembangkan lagi apa, kemudian hal-hal lain yang sesuai yang diinginkan Bu Pariyati seperti apa, nanti kita akan ketahui dan akan terdokumen di sana. Sebagai penutup, monggo saya minta dari Bu Pariyati untuk menyampaikan apa yang sudah didapat dari proses kita hari ini Bu. Terima kasih Bapak. Terkait dengan kegiatan pada hari ini, supervisi akademik yang saya dapatkan di sini, saya mampu mengenali kekurangan yang saya miliki ketika saya berperan sebagai coach, dan saya juga mampu mengembangkan hal-hal yang masih menjadi kekurangan pada diri saya, dan saya akan terus belajar mengembangkan diri saya terkait dengan kemampuan coaching supervisi akademik yang saya miliki. Terima kasih Pak, demikian yang dapat saya sampaikan. Baik Bu Pariyati, luar biasa sekali, terima kasih atas penyampaiannya, kemudian atas pernyataannya untuk selalu bisa meningkatkan performa saat mendengarkan aktif dalam rangka hadir penuh, kemudian pertanyaannya bisa bermakna, terbuka, dan terjadi percakapan yang fair, sehingga apa yang dilakukan nanti bisa mendapatkan solusi seperti yang sudah diinginkan oleh Bu Pariyati tersebut. Saya kira demikian Bu Pariyati, terima kasih sekali waktunya. Saya akhiri, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi percakapan saya dengan Bu Pariyati di pasca observasi, dan kami telah menyampaikan apa hasilnya, dan solusi sudah didapat oleh Bu Pariyati sendiri. Kemudian beliau juga bisa menyimpulkan sendiri apa yang dilakukan, dan hasilnya nanti kedepannya beliau tetap akan meningkatkan kualitas dari kemampuannya sebagai seorang coach, sehingga kedepannya mampu melakukan kegiatannya dengan lebih baik dari yang sudah dilakukan. Demikian saya kira cukup. Saya sebagai supervisor Sriono dan Bu Pariyati sebagai coach-nya, kemudian Pak Marta Ero sebagai coach.
keluarga saya sudah melakukan kegiatan dengan baik, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.